Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruyan Abi Hurairah radhiyallahu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawt wa man laghaw fala jum'ata lah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u jami'ata rahimakumullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun.
هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sidang Jum'ah, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, yang semoga sama-sama senantiasa dirahmati dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini kami mengajak marilah senantiasa kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya, yaitu berusaha senantiasa istiqomah melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan berusaha senantiasa meninggalkan sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah, baik yang ringan maupun yang berat. Apabila kita betul-betul menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya, niscaya kehidupan kita menjadikan hidup yang beruntung dunia dan akhirat, sesuai janji dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat yang kita laksanakan pada siang hari ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, digolongkan oleh Allah di antara tanda-tanda hambanya bertakwa kepadanya, sehingga kehidupan kita termasuk keluarga dan putra-putri kita dan saudara-saudara kita selalu dibimbing oleh Allah, ditolong oleh Allah, diselamatkan dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, setiap anggota tubuh yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu ada guna dan manfaat. Apabila anggota tubuh kita ini tidak dirawat, kemudian dihinggapi penyakit, maka manfaat dan guna anggota tubuh itu pasti akan berkurang. Ambil contoh, kita oleh Allah diberikan mata untuk melihat, namun apabila mata kita ini kena penyakit, tidak segera diobati, maka lama-kelamaan pandangan kita, penglihatan kita akan berkurang, bahkan akan bisa hilang. Begitu juga Allah berikan pada kita berupa hati yang kita miliki. Apabila hati kita bersih, maka hati kita akan mampu memancarkan, mampu memotivasi untuk melaksanakan amalan-amalan soleh. Namun sebaliknya, apabila hati kita sudah mulai ada penyakit, tidak segera diobati, tidak dijaga daripada hati kita, maka sulit untuk menghidupkan di antara amal-amal yang soleh, bahkan akan terjerumus dalam berbagai macam perbuatan maksiat dan dosa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan, ingat-ingatlah kata Nabi kita, sesungguhnya di dalam jasad manusia, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholat jasadu kulluh, apabila segumpal daging itu baik,
segumpal daging itu bagus, baguslah seluruh tubuhnya. Wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Namun apabila segumpal daging itu rusak, segumpal daging itu berpenyakit, segumpal daging itu buruk, maka buruk pula lah anggota tubuh yang lain. Ala wahyal qalbu. Ingat-ingatlah segumpal daging itu, kata Nabi kita tercinta, adalah hati yang dimiliki oleh manusia. Hadis muttafaqun alaih. Hadirin jamaah jemaah rahimakumullah, dari hadis ini mari kita ambil hikmah bahwasanya hati itu memang menjadi poros daripada amal perbuatan manusia. Amal yang baik juga tergantung hati yang dimiliki juga baik. Namun amal yang buruk juga menunjukkan hati yang dimiliki berarti berpenyakit, hatinya berarti buruk. Para ulama mengklasifikasi daripada hati menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah qalbun salimun, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang damai. Yaitu hati yang di dalamnya hanya ada rasa cinta kepada Sang Khalik, cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu rindu untuk berbuat taat, takut berbuat maksiat. Kehidupannya sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai tidur terus diisi dengan rasa cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah, di hari itu yaitu hari kiamat, tidak ada gunanya harta yang dimiliki oleh manusia. Ini peringatan Allah bagi kita hadirin. Ternyata harta yang kita miliki, kata Allah, nanti di hari kiamat gak ada manfaatnya, gak ada gunanya. Para ahli tafsir menerangkan kenapa harta yang kita miliki nanti ketika kita menghadap Allah itu gak ada gunanya. Karena dulu ketika kita hidup di dunia hanya sibuk dan mengumpulkan harta, namun lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalai, hanya sibuk mencari dan mengumpulkan saja. Bahkan kadang-kadang harta yang dimiliki termasuk pangkat jabatan hanya digunakan untuk maksiat. Celaka gara-gara hartanya, tidak manfaat. Maka bersyukurlah kita oleh Allah masih diberikan waktu dan kesempatan, diberikan amanah, harta, jabatan, kedudukan. Gunakanlah sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tiba zakat haul, berikan nisab dan haul, berikan, keluarkan zakatnya. Apabila tidak sampai, maka keluarkan sedekahnya paling tidak 2,5% hadirin, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ditambah oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak di antara saudara kita, keluarga kita, handai tolan kita yang tidak mampu untuk makan, tidak mampu bayar sekolah. Banyak yang di PHK. Mari kita peka terhadap mereka, sisihkan mumpung masih ada kesempatan. Para ulama yang bijak mengatakan, harta yang kita makan akan keluar jadi kotoran. Harta yang kita simpan itu hadirin, kalau kita mati sewaktu-waktu akan menjadi rebutan. Namun harta yang panjenengan keluarkan untuk infak ke masjid, ke TPA, ke madrasah, majelis taklim, fakir miskin, anak yatim dan sebagainya, itulah nanti yang bisa menjadi pembela kita
ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak ada manfaatnya keluarga, anak, istri yang kalian punyai, kata Allah. Kenapa? Karena dulu hanya senang dan bangga punya anak, punya istri, namun lalai dari mendidik mereka tentang agama, tentang misi kehidupan, bahwasanya orang hidup itu adalah misinya beribadah, berbuat baik, taat kepada Allah, mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga punya putra putri, punya keluarga, jangankan ngaji, sholat saja enggak mau, berzikir saja enggak mau, isinya cuma menuruti daripada kesenangan dunia, diberikan fasilitas dunia tapi lupa ibadah. Qu anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Hai orang beriman, jagalah dirimu, keluargamu, anak istrimu dari siksa api neraka. Didik kenal Allah, didik kenal Rasulullah, mana perintah, mana larangan. Maka kalau kita mati sewaktu-waktu, insya Allah mereka akan jadi pembela kita. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang damai. Hatinya ikhlas, menjalani hidup ikhlas, dikasih nikmat bersyukur, dikasih ujian bersabar, istiqomah ibadahnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk oleh Allah dianugerahkan qalbun salimun, Allahumma amin. Kemudian yang kedua, qalbun maridun, hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit ini hadirin masih memiliki nilai-nilai kehidupan kebaikan. Namun kadang-kadang tertutup dengan berbagai macam kemaksiatan yang kadang-kadang maksiat itu, dosa itu diremehkan. Maka Nabi kita memberikan satu keterangan, innal mu'mina idza atnaba dzamban kanat naktatun sauda'u fi qalbih. Sesungguhnya ketika seorang yang beriman itu melakukan satu dosa saja, kata Nabi kita tercinta, akan ada satu titik noda hitam yang menempel di hatinya. Fa in taba, maka apabila dia bertobat, wastaghfaro, kemudian banyak beristighfar, menghentikan maksiat, tidak diulangi lagi, kemudian diikuti dengan perbuatan taat, diikuti dengan perbuatan amal soleh, betul-betul menyesal ketika melakukan maksiat tersebut, mohon ampun kepada Allah, maka seketika itu juga hatinya menjadi cemerlang dan bercahaya kembali. Namun apabila tidak segera bertobat, fa in adat ronat qalbuhu, apabila diulang-ulang terus sementara menunda-nunda pertobatan kepada Allah, menumpuk-numpuk daripada noda hitam yang ada di hatinya, sehingga hatinya menjadi tertutup, sulit untuk menerima kebaikan, sulit untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, kata Allah. Yang menyebabkan kamu itu malas beribadah, hatimu jadi keras, itu adalah karena berbagai macam maksiat yang kamu lakukan sementara tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Nusul Ibad, Syekh Nawawi menerangkan beberapa hal untuk mengobati hati yang berpenyakit. Namun di sini akan kami singkat saja. Yang pertama adalah dengan zikrullah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman itu hatinya bisa bersih, bisa tenang, bisa damai kalau banyak berzikir kepada Allah. Zikir dalam arti qaulun wa qalbun wa fi'lun. Lesannya bilang zikir, ya Allah Engkau maha suci, maha besar, maha segalanya, maha pemberi. Hatinya meyakini, kemudian diwujudkan dengan perbuatan. Dengan cara apa? Amaliyahnya menunjukkan betul-betul orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini insya Allah hati kita akan terjaga, bahkan kalau ada penyakit bisa bersih dari penyakit. Kemudian yang kedua, qiraatul Quran.
memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, kata Allah, telah datang kepada kalian nasihat yang baik, mau'idah, petuah yang baik, yang mana petuah itu bisa menjadi obat bagi hati yang dimiliki oleh manusia apabila ada penyakit, sebagai rahmat bentuk kasih sayang dari Allah, dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Apa itu? Yaitu Al-Quran. Maka mari hadirin, dengan kesempatan ini kami ingatkan, memperbanyak daripada membaca Al-Quran. Kalau kita mungkin bandingkan antara kita buka HP, update status sama baca Quran, kira-kira banyak mana? Mari ini kita perbandingkan betul agar hidup kita tidak rugi. Paling tidak 1 bulan harus bisa untuk membaca dan menghatamkan daripada Al-Quran. Bisa dengan simaan, bisa dengan tadarus, bahkan kalau bisa juga mempelajari daripada maknanya, sehingga ini betul-betul bisa menjadi obat hati kita, sebagaimana keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, qalbun mayyitun, yaitu hati yang mati. Hati itu kalau sudah berpenyakit tidak segera diobati, maka kata para ulama akan menjadi qalbun mayyitun, hati yang mati. Sangat sulit, sudah tidak ada kehidupan lagi untuk berbuat kebaikan. Yang ada cuma maksiat, menuruti hawa nafsu saja. Untuk berbuat taat berat, tapi untuk berbuat maksiat terus dilakukan. Summum bukmun umyung fahum la yarji'un. Sudah buta matanya, sudah bisu mulutnya, sudah tuli daripada telinganya, sehingga mereka tidak mampu untuk kembali ke jalan yang benar. Yang tuli bukan telinganya, yang bisu bukan mulutnya, yang buta bukan matanya, tapi adalah hatinya sudah tertutup. Maka hadirin, mari mumpung masih di bulan Rajab, bulan yang penuh berkah, bulan yang mustajabah, bulan yang dimuliakan Allah, kita berdoa sama Allah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita diberikan keberkahan hidup, masuk di bulan Sya'ban juga demikian, dan masih diberikan umur panjang, bisa mengikuti daripada puasa Ramadan tahun ini dan juga tahun-tahun yang berikutnya diberikan umur panjang. Allahumma bal qulub tsabbit qalbana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kami mohon tetapkanlah hati kami untuk senantiasa taat menetapi agamamu ya Allah. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Wahai Tuhan yang senantiasa mencondongkan hati, condongkanlah selalu hati kami untuk melaksanakan taat kepadamu. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam وأرسل رسوله بالقرآن فيه هدى للناس وشفاء والفرقان
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والسلطان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك السلامة والعافية والصحة والمعافاة ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة مطمئنة آمنة طيبة وسخاء ورخاء يا رب العالمين اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزنا والمختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة إندونيسيا وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر